seminar proposal tesis. Nah, mahasiswa tahun 2017 itu wajib ya, semester ini lulus. Ya. Saya lihat kemarin waktu mengecek itu ternyata masih banyak mahasiswa 2017 ya. Yang PA-nya saya dan PA-nya Pak Lukman, sebagian PA-nya saya, sebagian PA-nya Pak Lukman. Ya. Mohon ini mahasiswa 2017 segera ya. Coba saya tanya mahasiswa 2017 yang belum punya pembimbing, artinya judulnya belum di ACC, itu siapa aja ya? Sebut nama satu persatu. Saya tunggu. Mahasiswa 2017 yang belum punya dosen pembimbing, adakah? Nggak ada. Berarti semua mahasiswa 2017 sudah punya dosen pembimbing. Ya, mahasiswa 2017 yang belum ujian proposal, ya, sampai hari ini, saat ini. Coba sebut namanya satu persatu. Assalamualaikum, Bapak saya Ani Dwi Saraswati, Pak. Satu, Ani. Dua, dua siapa lagi? Cuma Ani doang. Saya, Pak. Febri. Ya. Tiga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Husnul Suhada, Pak. Husnul Suhada, berapa? Tiga ya. Apa lagi? Tiga orang yang belum proposal. Saya, Pak. Saya, Pak. Manul Ilmi, Pak. Manul Ilmi 4. Sahadai. Nggak bisa bahasa Indonesia, saya tanya pakai bahasa Jawa. Sahadai. Cuma 4. Nah, berarti 4 ini yang harus segera ujian proposal ya. Amin. Maksimal bulan ini ya. Bulan apa ini? April. Nah, nanti siang akan ada ujian proposal atas nama siapa ya? Kurnia. Ya. Kurnia itu angkatan. Kurnia di sini? Pak. Ada ya? Iya, Pak. Siapa? Ya. Angkatan berapa Anda? 2000 berapa? 2018, Pak. Nah, 2018. Semua 2017 yang ini silakan ikut ya nanti ya ujian seminar tesis, seminar proposal tesis ya, biar tahu ya. Yang belum segera lakukan itu tadi ya. Kejar terus dosen pembimbingnya. Nah, nanti pada minggu depan kemungkinan saya akan mengundang khusus mahasiswa 2017 dan 2018 barangkali ya. Ya, untuk semacam apa ya, audiensi dengan para dosen pembimbing ya, kira-kira permasalahannya apa nanti bisa disampaikan langsung dengan dosen pembimbing dan ada saya, ada dosen pembimbing dan para mahasiswa ya. Nah, itu jadi target-target itu segera dilaksanakan. Nah, karena tergantung pada Anda, bukan tergantung pada kita ya, untuk selesainya tesis. Yang lalu ada 4 orang, kalau nggak salah, masa 2016 yang terpaksa tidak selesai. Ya, sudah maksimal melakukan melaksanakan penelitian, melaksanakan pembuatan tesis, tetapi tidak selesai 4 orang. Ya. Saya harap 2017 ya tidak adalah yang tidak selesai ya, semua harus selesai. Amin. Ya. Masih, Pak. Segera ya. Kemudian yang belum ada judul, berarti ini 2017 semua sudah punya judul ya, sudah punya pembimbing. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. 2018 sekarang. Adakah yang belum punya pembimbing 2018? Saya, Pak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi Satu, wabarakatuh. Ira Rahmawati. Iya.
Iya Pak, saya Belum belum punya punya pembimbing. pembimbing. 2, siapa? Saya Pak Mukhtar, Pak. Mukhtar. Mukhtar. 3, ada lagi 2 nih bermukhtar ya, Ira sama Mukhtar, Muhammad Mukhtar. Cuma 2 yang belum punya pembimbing 2018. Berarti judul Anda belum di ACC ya? Iya Pak. Belum, Pak. Nah, oke, jadi 2018 2. 2019, adakah di sini? Saya Pak. Belum, Ya, saya belum punya pembimbing siapa 2019? Pak. Saya Pak. Oh, Pak. Moharyanto 1. Terus Saya Abdul Saya Pak. Saya Pak. Pak. Bang 2. Bambang. Saya Pak Saya, Abdul Pak. Jalil. Sebut nama. Francisca Pak. Handayani, Pak. Francisca Handayani 4. Saya Pak Fori. Ori 5. Abdul Jalil, Pak. Abdul Jalil 6. Suparli, Pak. Suparli 7. Ya. Nah, itu sekarang saatnya ini. Minggu ini ya. Minggu ini semua Siap. 2019 wajib punya pembimbing ini. Dan di akhir nanti semester ini wajib sudah ujian proposal ya. Nanti siang saya harap semua yang ikut pada seminar proposal ini ikut pada seminar ujian seminar proposal atas nama siapa tadi? Kurnia ya. Kurnia kebetulan pembimbingnya saya sama Pak Tian. Ya. Nah, semua sudah punya calon judul kan? Kalau saya sudah punya, Pak. Sudah punya ya, yang tadi Siap, 2019. sudah, Pak. Nah, Siap sudah, Pak. sudah Siap, dipresentasikan sudah, Pak. kemarin Pak Tian, mereka yang belum ada judul ini. Kemarin sudah ini Pak, jadi saya minta mahasiswa untuk menuliskan judulnya Pak di assignment, itu sudah terkumpul ada berapa? 40 dari 41 dari 50 gitu Pak. Yang kita restriksi yang Jadi beberapa yang belum ini aja Pak, yang belum punya dosen pembimbing aja. Ya, coba nanti dibuka assignment-nya satu persatu, nanti kita cek judulnya. Yang belum punya pembimbing berarti judulnya belum di ACC, nanti kita bahas. Begitu Pak Tian, nanti dibuka coba assignment-nya, dibuka di share screen sini ya. ya. Oke, itu saja dari saya dulu. Silakan dilanjut Pak Tian. Ya, terima kasih. Sebentar. Terima kasih Pak Makmuri. Sebetulnya tadi sebelum perkuliahan ini dimulai, saya sudah membuat sebuah kuis ya. Pak Tian. Dosen. Ini siapa Pak Mukhtar ya? Suaranya mungkin bisa di ini. Jadi sebelum perkuliahan tadi saya membuat sebuah form ya untuk memudahkan mengidentifikasi siapa saja yang belum mendapatkan dosen pembimbing, dan form tersebut saya buat dalam bentuk kuis. Jadi mohon Bapak Ibu mengisi kuis yang saya buat di assignment, itu deadline-nya sampai nanti malam jam 12 ya. Nanti Bapak Ibu mengisi nama, NIM, kemudian apakah sudah mendapatkan dosen pembimbing atau belum, kemudian mengisi judul ya, itu bagi yang belum atau yang sudah juga mengisi saja ya. Kemudian judul ada 2, ada judul artikel dan juga judul tesis ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian akhir itu ada semacam pertanyaan terbuka terkait dengan kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam menentukan judul atau dalam proses penulisan proposal gitu ya. Jadi sudah saya buatkan nanti untuk memudahkan
ini juga ya, yang belum mendapatkan dosen pembimbing, saya coba nanti diskusikan Pak Makmuri bagaimana baiknya gitu ya, terkait dengan validasi judul juga gitu ya. Oke. Halo Pak Tian. Iya. Ini setelah saya buka judul artikel dan proposal tesis S2, ini memang hari ini nanti sampai jam 12 malam ya? Iya, atau dipercepat Pak. Sudah deadline-nya. Jadi belum banyak yang isi nih. Ya. Iya, baru saya ini Pak, saya share barusan ya. Nah, coba segera diisi ya, sekarang juga ini dibuka di assignment-nya. Segera diisi. Kalau topik sudah belum ya? Nah, topik sih banyak juga yang belum ngisi ini ya. Yang tanggal 30 Maret ini, apa yang karena sudah dapat pembimbing ya? Ya. Ini sambil dibuka Pak Tian. Kita kalau bisa hari Minggu ini ya. Minggu ini semua judul yang kan harus dilandasi dengan sinopsis dari artikel kan Pak Tian? Iya betul Pak, ada outline-nya gitu Pak ya? Iya. Jadi dilengkapi dengan sinopsis artikel-artikel yang mendukung judul Anda. Ya. Ini yang sudah ngisi Febriana Kurniawati. Ya. Mendapat dosennya sudah, judul tesis sudah. Nah, ya ini. Nah, jadi nomor 7, outline, anotasi, biblioteek, tabulasi juga di share ya. Nah, ya segera diisi nih. Sekarang juga diisi biarpun belum deadline-nya belum. Kalau sudah ada langsung diisi saja Bapak Ibu. Ya. Bisa ngelihat di assignment kan semuanya? Bisa Pak. Ya, saya kira diisi, dikirim. Kan sudah ada dari awal semester sudah mengerucut kan judulnya apa. Mungkin tambahan Pak, jadi ya. Untuk yang di form itu diminta Bapak Ibu untuk menuliskan judul secara spesifik gitu ya, jadi bukan topik umum lagi gitu. Ya, karena minggu kemarin kan sudah diskusi terkait topik dan itu masih terlalu umum. Nah sekarang di pertemuan hari ini Bapak Ibu sudah memiliki judul yang spesifik gitu, yang betul-betul akan dikembangkan dalam bentuk tesis atau dalam bentuk artikel gitu ya. Jadi bukan topik lagi Bapak Ibu, jadi bukan variabel yang ditulis gitu, misalkan variabel tentang self efficacy, bukan, tapi judul yang lebih khusus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Pak untuk pertemuan hari ini hanya memfokuskan untuk fiksasi judul saja Pak. Oh begitu. Ya. Jadi mungkin kalau sudah ada yang masuk dibahas 1-2 judul Pak. Sebentar saya cek lagi. Jadi kan penelitian banyak beraneka ragam ya Bapak Ibu. Penelitian bisa kualitatif, bisa kuantitatif, silahkan. Kualitatif bisa banyak penelitian, ya. Bisa desain riset, bisa PTK, bisa pengembangan, ya, pengembangan bahan ajar, pengembangan media pembelajaran, pengembangan desain pembelajaran misalnya ya.
Kemudian bisa, masih boleh nggak ya yang survei nih, studi pustaka ini sepertinya sudah nggak bisa itu ya, studi pustaka, karena kita sudah mulai akrab dengan pembelajaran daring. Jadi yang paling aman sih kalau misalnya kualitatif itu yang tidak terkait dengan pembelajaran luring ya, kaitkan dengan pembelajaran daring. PTK pun PTK pembelajaran daring, gitu ya. Kuantitatif pun kuantitatif pembelajaran daring, kalau enggak pembelajaran blended. Saya nggak tahu bulan Juli ini apakah sudah blended atau tidak. Kalau daring nanti kalau Juli memang sudah blended, daringnya bisa diubah menjadi blended, nggak apa-apa. Ya. Kalau daring ini kan pakai sinkronus dan asinkronus, ya. Nanti sinkronusnya kalau daring murni ya video online meeting begini, live ya, sinkronus semua masuk di ini yang sama, waktu yang sama di hadapan laptop masing-masing di tempat yang berbeda. Tapi kalau nanti sudah pembelajarannya sudah luring, berarti sinkronusnya di dalam kelas, ya. Blended namanya ya. Jadi aman kalau itu ya, Anda menuliskan pembelajaran daring, nanti bisa kalau nanti situasinya berubah menjadi luring, Anda bisa tetap pembelajarannya diubah dari daring menjadi blended. Nah, tapi kalau Anda sudah menyatakan pembelajarannya luring, tetapi nanti ternyata bulan Juli tidak jadi luring, nah itu akan repot lagi, ya. Gitu. Oke, begitu. Mungkin dibahas saat ini siapa? Ya, silakan. Pak, saya mau tanya Pak, sebelumnya kan saya udah kemarin waktu itu udah dapat judul ya Pak tentang analisis kemampuan berpikir komputasional ditinjau dari self konsep dan kemampuan awal matematika gitu ya Pak. Nah, kemarin saya coba bimbingan ke pembimbing 1, terus pembimbing 1, gimana Pak? Maaf Pak. Anda sudah punya pembimbing ya? Iya Pak, udah punya pembimbing. Cuma pembimbing 1 menanyakan ke saya apakah yang saya mau ambil ini diperbolehkan atau enggak gitu oleh Korprodi atau Pak Makmuri. Jadi kalau kata pembimbing 1, jenis penelitian saya itu penelitian kualitatif deskriptif Pak. Jadi boleh atau enggak ya Pak? Waktu analisis itu kemampuan. Anda kan sudah punya surat tanda tangan dari saya untuk menugaskan itu kan? Iya Pak. Surat tugas yang dari Korprodi ke dosen pembimbing kan ada kan? Yang surat itu ya Pak, surat setiap kan pasti akan menanyakan surat tugas dari Korprodi. Iya. Ada Kak? Ada nggak? Iya ada Pak. Cuma kemarin memang pembimbing 1 menanyakan lagi sih Pak. Jadi menanyakan ini diperbolehkan atau enggak gitu Pak. Ya kalau saya udah tanda tangan artinya kan saya memperbolehkan dong. Oh iya. Logikanya kan begitu, kalau nggak memperbolehkan saya nggak tanda tangan. Iya karena waktu itu saya sempat yang semester sebelumnya saya sempat mengajukan 2 judul sih Pak. Jadi saya juga waktu itu belum tahu judul mana yang di ACC karena waktu itu saya mengajukan 2 judul dan yang di surat itu kan tidak dituliskan judulnya gitu Pak. Jadi saya juga kemarin belum tahu. Ya, Anda itu banyak penelitian analisis begitu yang terpublikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya. Banyak nggak metode seperti yang Anda mau kembangkan itu didukung nggak dengan publikasi di Scopus, publikasi di Sinta 1, Sinta 2 misalnya.
yang akhir-akhir ini didukung enggak itu? Iya. Saya waktu itu yang meriksa siapa? Kan semester lalu ya. Iya, Kalau semester lalu, Pak. Pak Tian dan Bu Meli ya yang meriksa. Iya. Ya. Ya, jadi didukung oleh publikasi-publikasi yang mutakhir terkait dengan desain penelitian yang Anda kembangkan itu, bahwa penelitian seperti itu banyak dilakukan oleh orang-orang dan hasilnya dipublikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional. Ya, begitu. Iya. Ya. Baik Pak, berarti itu ya Pak, nanti bisa saya sampaikan ke pembimbing satu. Pembimbing satu berhak juga memeriksa lagi pembimbing itu berhak memeriksa lagi anotasi yang Anda kembangkan tadi sesuai atau tidak. Ya. Kalau tidak sesuai dengan judul, pembimbing satu boleh minta mengganti anotasi yang Anda pakai, cari yang lain. Ya. Jadi pembimbing itu, kalau pembimbing itu meminta ganti judul juga dia berhak. Ya. Nah, itu kan judul sudah disetujui oleh tim mata kuliah seminar proposal tesis dan oleh saya, tetapi pembimbing juga tetap berhak mengganti. Ya. Tidak menyetujui gitu berhak. Ya. Tentu kalau tidak menyetujui kan tidak mungkin dia membimbing kan. Ya, alternatifnya mengganti judul atau mengganti pembimbing kan. Ya. Pembimbing satunya siapa, Tri? Pembimbing satunya Bu Pinta. Bu Pinta, ya. Kemarin ditanya Bu Pinta. Ya, tanya begitu ya, bahwa sudah ditandatangan saya, sudah diperiksa oleh 2 dosen pengampu mata kuliah seminar proposal tesis dan dilandasi oleh anotasi itu. Anotasinya harus disampaikan bahwa penelitian semacam itu, makanya di anotasi itu sangat penting ya, melihat metodologi penelitian yang Anda buat juga. Oke, begitu. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Pak. Atau dari Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Assalamualaikum Pak, mau izin bertanya. Waalaikumsalam. Salam. Silakan. Iya, nama saya Robiah. Sebelumnya saya sudah ada judul yang berjudul analisis kemampuan pemahaman konsep ditinjau dari kemampuan awal matematik dan minat belajar matematik. Sebelumnya saya sudah bimbingan dengan pembimbing satu saya, di mana saya ini akan mengkategorikan kemampuan awal matematik menjadi 3 kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Sebelumnya judul saya ini analisis yang bersifat kualitatif. Namun ada masukan dari pembimbing saya bahwa kalau misalnya saya mengkategorikan menjadi tinggi, rendah, dan sedang itu jadi masuknya kuantitatif. Saya agak sedikit kebingungan di bagian itu, apakah ketika saya mengkategorikan kemampuan awal matematik menjadi tinggi, sedang, dan rendah itu menyalahi penelitian kualitatif itu sendiri. Sebenarnya karena saya mencari informasi di internet, banyak yang modelnya seperti itu. Jadi kalau ketika kemampuan awal matematik itu dikategorikan, terus minat juga dikategorikan, saya mohon arahan dan pendapat Bapak. Ya, dengan pembimbing. Anda mestinya menanyakan hal seperti itu ke pembimbing. Ya, bagaimana menurut pembimbing? Jadi apa mengkategorikan, apa kalau kualitatif itu kategorinya kan kategori bukan baik, bermanfaat. Nah, itu kan kategorinya begitu kalau kualitatif ya. Tidak bisa dikuantitaskan gitu ya. Misalnya
menarik, ya itu kan kategori kualitatif. Tapi itu semua mestinya pertanyaan itu seperti itu disampaikan ke dosen pembimbingnya. Ya, tadi siapa tadi ya? Robia Adawiyah. Iya, Pak. Ya. Anda angkatan berapa, Robia? 2018, Pak. 2018 ya. Tanyakan ke dosen pembimbingnya. Jadi bagaimana Bu analisis yang harus dilakukan? Bu atau Pak? Ibu. Dosen pembimbingnya siapa aja, Robia Adawiyah? Saya yang pertama Miss Meli, yang kedua Bapak Tian, tapi yang arahan dari Miss Meli mengenai kuantitatifnya itu, Pak. Saya disuruh baca lagi, saya coba cari-cari ke internet, modelnya sih ya dikategorikan seperti itu, jadi saya agak bingung. Ya. Dari waktu itu kan Miss Mel dan Pak Tian yang meng-ACC juga, itu kan tahun lalu ya ACC judulnya? Saya baru di ACC sekarang, Pak, karena saya baru ngajuin judul sekarang. Oh gitu. Kalau di ACC sekarang kok sudah dapat pembimbing? Oh, maksudnya saya sudah ACC dari sebulan yang lalu dan sudah saya lanjutkan ke bab 1. Sudah di ACC judulnya semester ini? Iya, sudah sama Bapak dan sudah bimbingan juga, proses bimbingan juga. Nah, tunjukkan aja penelitian-penelitian yang terkait dan minta sarannya kalau kategorinya seperti apa kan gitu. Ya. Bisa dipahami gitu? Baik, Pak, bisa, Pak. Terima kasih banyak. Oke, lanjutkan. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita coba bahas. Ini ada permintaan dari Pak Abdul Jalil khususnya ya, terkait dengan judul yang beliau ajukan, tapi di sini belum lengkap Abdul Jalil Abil ya, karena kalau sekedar judul itu kan setiap orang juga bisa mengajukan judul, tapi perlu didasari oleh ini ya, outline-nya atau hasil anotasi bibliografi terhadap artikel-artikel sebelumnya. Kita coba lihat ini apa yang direncanakan oleh Pak Abil ini, atau bisa disampaikan Pak Abil? Baik, terima kasih Pak Tian. Suara saya bisa kedengaran kan teman-teman? Iya, terdengar Pak Abil. Nah, jadi dalam kesempatan kemarin yaitu di asesmen, saya mengupload 3 judul sih sebenarnya pengajuan. Nah, ini tentang bagaimana analisis pembelajaran daring, kemudian bagaimana pengembangan aplikasi OBS yang pernah kita pelajari di semester sebelumnya, sama metode blended learning atau menggunakan model flipped classroom gitu. Karena untuk kondisi saat ini di tempat saya itu kondisi pembelajarannya tuh sempat kemarin tatap muka, tapi saat ini sedang diberlakukan lagi untuk daring gitu. Jadi kebijakan dari pemerintah setingkat provinsi, gubernur itu berubah-ubah. Kadang diberlakukan tatap muka, tiba-tiba ditetapkan lagi daring. Jadi agak kebingungan Pak kemarin. Jadi Pak Abil ini memang judul yang akan diambil tergantung kondisi tempatnya ya? Benar Pak, karena kan untuk saat ini saja masih ada peraturan baru dari gubernur itu, pembelajarannya itu untuk kelas 9, kelas 12, dan kelas 6 SD itu boleh masuk setengah hari. Itu pun untuk persiapan ujian katanya. Untuk yang kelas 7, kelas 8, SMP, kelas 10, dan kelas 11 itu tidak diberlakukan untuk tatap muka. Tapi pembelajaran itu secara daring. Itu pun kalau daring di sini, itu siswa itu diberikan tugas kepada gurunya, itu dikumpulkan 1 pekan sekali. Kondisi di sini seperti itu Pak, berbeda dengan di Jawa-Jawa. Iya. Bagaimana? Ini tidak bisa pindah tempat ya, Pak Abil ya? Harus di situ tempat penelitiannya ya? Kalau pindahnya sih, kalau ini kan berlaku setingkat Provinsi Kalimantan Barat, Pak. Saya kan asalnya kan dari Kalimantan Barat, tepatnya itu di Kabupaten Mempawah kan.
Cuman untuk saat ini dari masing-masing bupati dan wali kota itu merujuk pada peraturan gubernur. Kalau untuk pindah ke provinsi yang lain atau di Jawa, untuk saat ini saya belum punya relasi Pak untuk penelitiannya. Lagi pula saya belum memahami medan di sana secara real. Ya, ini suara azan terdengar mungkin ya? Begitu Pak. Iya, baik. Mungkin kita ini dulu, stop dulu beberapa menit ya. Oke, siap Pak. Bentar ini, mungkin suara azannya kedengaran. Oke, jadi ini Saudara Abdul Jalil ya. Siapa? Jadi Anda harus berikan landasan yang kuat dari judul ini ya, bahwa penelitian-penelitian semacam ini itu banyak dilakukan di publikasi di jurnal-jurnal. Ini belum ada ini, ya. Apa dikirimkan itu ya anotasinya yang dari Anda membaca jurnal, kemudian dari jurnal-jurnal yang Anda baca tadi yang bereputasi nasional dan internasional tadi mengerucut pada judul ini gitu. Jadi bukan judul dulu baru mencari ya, tapi mencari dulu baru judul, begitu prosedurnya. Mencari artikel-artikel, topik apa sih? Mungkin di dalam angan-angan Anda sudah, oh saya topiknya ini nih. Penelitian tentang analisis pengaruh pembelajaran daring misalnya, atau apa ya. Ini yang tiga-tiga ini kan beda sama sekali ya. Apakah Ya, benar. tiga-tiganya ini mempunyai dukungan yang kuat dari setiap judul ini, dukungan artikel yang kuat dari tiga judul ini? Mana yang paling kuat dukungannya? Yang artikel yang Anda sudah, mestinya kalau sudah judul ini sudah nggak lagi tiga macam yang berbeda ya, kan sudah mengerucut kemarin ke satu topik yang tertentu ya. Dari yang Anda analisis artikel-artikel itu sudah mengerucut pada satu hal. Mungkin satu hal itu kalau dilihat dari sisi judulnya ya tidak lagi berbeda jauh kalau ada tiga macam. Ini masih tiga macam ini ya, tiga macam yang berbeda. Berarti ini kalau saya amati, saya duga gitu ya, landasan pendukung untuk judul ini belum ada. Betul nggak gitu Abdul Jalil? Ya, benar Pak. Belum ada secara real. Ya, kalau belum ada ya susah ya. Anda sudah topiknya saja dulu. Topiknya apa? Ya. Topik itu kemudian dicari, dilandasi oleh artikel-artikel ya.
Begitu yang seharusnya. Ya. Siapa? Berarti artikel pendukung itu yang memudahkan dalam publikasi akhir itu ya Pak ya? Iya betul, nantinya akan memudahkan bahwa penelitian Anda itu memang betul-betul sedang dilakukan banyak orang, sehingga tidak ada alasan dari pembimbing itu meragukan gitu. Ini loh, di Scopus ada 10, di Sinta 1 ada 5, Sinta 2 ada 5, Sinta 3 ada 6 gitu kan, yang terkait dengan penelitian yang Anda lakukan. Maka itu tidak akan ada lagi pembimbing yang dosen pembimbing yang meragukan. Kalau seperti ini, kalau belum ada di dasar ini, tidak bisa ini dinyatakan oke atau tidak. Ya. Semua harus dibaca dulu sebelum ngomong judul itu, baca dulu banyak artikel, membuat sinopsis dari banyak artikel. Ya, baru Anda mengerucutkan menjadi judul begitu. Siapa? Ya, jadi ini belum bisa diputuskan yang mana karena belum didasari oleh tadi ya anotasi dan mungkin sinopsis, ya tabulasi. Dari tabulasi itu mana yang akan dipilih untuk dibuat anotasinya. Anotasi itu kan lebih luas dari tabulasi. Kalau tabulasi kan mungkin dalam variabel ini. Ya, tapi tidak sekedar itu, baca baik-baik itu artikel, kemudian dibuat anotasinya. Anotasi tentang pendahuluannya apa, metodologinya apa, hasil proses penelitiannya seperti apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa dari setiap artikel itu. Ya. Kalau ada 10 artikel, misalnya 5 dari Scopus, 5 lagi dari nasional yang terindeks Sinta 1, 2, atau 3, maka itu sudah judulnya itu sudah tidak ada alasan dosen pembimbing untuk menanyakan. Tapi kalau Anda seperti ini, tidak didasari oleh artikel yang cukup untuk mendukung judul Anda, ya belum bisa disetujui ya. Jadi forum seminar tesis ini kan memeriksa itu. Jadi nanti kalau Anda sudah mengisi tadi assignment yang diberikan Pak Tian, situ kan ada menyerahkan tabulasi dan anotasi dari artikel yang Anda pilih untuk mendukung. Disitulah akan disetujui atau tidak penelitian Anda. Mungkin judulnya tidak pas-pas betul, nanti dirapikan saat bimbingan. Begitu. Ya. Oke, baik Pak. Siap Pak. Ya. Ini sudah Pak Tian mungkin yang sudah lengkap ada anotasinya mungkin bisa dibuka sebagai contoh. Ya. Baik Pak, saya coba cariin Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Tian dan Pak Makmuri. Ya. Kemarin itu yang sudah merasa sudah ada anotasi siapa ya? Sebut nama. Saya Pak Dwi Rismi. Nah, Dwi Rismi Oci coba. Tapi Anda sudah punya pembimbing Dwi Oci. Pembimbing udah Bapak. Yang belum punya pembimbing tapi sudah judulnya sudah dilengkapi dengan itu. Siapa coba? Kalau yang sudah punya pembimbing ya sudah tinggal ikuti aja pembimbingan. Kan begitu. Coba yang lain yang belum ada pembimbing sudah menyerahkan ini dan didukung oleh anotasi siapa ya? Dan Pak Bambang. Nah, ini Pak Bambang coba nih. Ya, ada outline-nya nih. Ya, bisa kasih hapus ya. Jadi yang sudah selesai berkasnya belum berangkat gitu. Ini belum selesai berkasnya. Misalnya itu. Nah, coba Pak Bambang ini. Siap, Pak. Gimana Pak Bambang nih? Kelihatan ya? Nah, outline-nya tapi itu library research itu apa maksudnya Pak Bambang? Itu yang tugasnya Pak, yang tugas artikel. Oh gitu. Iya. Ini tugas artikel. Tapi yang ya, sinopsis belum.
anotasi sama Yang anotasinya Belum. ada Pak. Eh. Cuman yang anotasinya itu di tugas sebelumnya Pak. Belum saya turn in atau submit di sini Pak. Oh. Nah, Di jadi ya, ini di- pemilihannya juga berdasarkan beberapa jurnal yang Bapak Maksmuri rekomendasikan, Scopus, terindeks Scopus. Kemudian saya baca-baca jurnalnya Nah, terkait maksud saya dengan gitu ya. model. Nah, ini Oh. nanti saya dapat latar belakang permasalahannya apa, kemudian Ya. baru Ini nanti di Pak Bambang, update lagi tabulasinya. nanti untuk pendukung judul Anda, ya, Siapa? Anda masukkan juga itu tadi sinopsis dari jurnal-jurnal yang sudah Anda baca dan Siapa? juga tulis itu. Iya Pak, siapa? Semua juga begitu ya. Siapa? Kalau seperti itu nanti memudahkan kita ini dosen pengampu untuk menetapkan judul itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti sebagai tesis. Siap. Kita atas dasar itu ya, terutama di Scopusnya itu banyak atau tidak yang terkait dengan penelitian itu pada akhir-akhir ini. Kalau Scopus kan levelnya sudah internasional. Semakin banyak yang Anda sampaikan di penelitian yang serupa yang Anda lakukan di Scopus itu, semakin besar kemungkinan akan disetujui judulnya. Insya Allah Pak. Siap. Ya, jadi diperbaiki itu, dikirimkan lagi. Saya submit ya Pak ya? Ya, sinopsisnya sinopsis dan tabulasinya. Siapa Pak Makmuri? Satu aja. Terima kasih. Tabulasi di Siap. bawahnya itu sinopsisnya. Siapa? Ya, semua begitu ya. Siap, siap. Apakah Terima kasih, Pak. sudah ada yang mengupload sinopsis dan tabulasinya? Dika Dani. Terima kasih Pak Tian. Jadi yang belum memiliki dosen pembimbing siapa ya, Bu? Coba dipanggilin satu-satu di situ, Pak. Dari atas. Yang belum ini Pak, yang belum memiliki dosen pembimbing Pak ya? Ya, betul. Francisca ya, Bu Yang Francisca. belum punya dosen pembimbing biar segera bisa bimbingan. Bu Francisca tadi saya dengar ya. Ya, Francisca coba. Ada ya Bu Francisca? Makanya takutnya itu apa namanya datang. Ada ya Bu Francisca? Francisca Tanjung, Dian Pramesti. Lo ngajar kali. Siapa lagi ya? Tadi Bu Handayani ya, belum tadi. Bu Handayani ada? Ada, Pak. Belum punya pembimbing ya? Iya, Pak. Oke. Silakan Bu Handayani, gimana nih judul yang Ibu ajukan? Sebenarnya saya nentuin variabelnya udah fix, Pak, karena udah banyak nyari-nyari juga artikelnya. Tapi untuk judulnya saya masih ragu yang kemarin yang tadi Pak Makmuri bilang kalau misalnya online gimana. Jadi kemungkinan masih saya pikirin buat jadiin itu dalam blended learning gitu, Pak. PBL ya? Iya, Pak, project based. Anda kualitatif ya? Kuantitatif ya? Kuantitatif, Pak. Ya. Nah, ini bisa saja dalam pembelajaran blended, ya, model PBL dalam pembelajaran blended. Ya. Iya, saya masih lagi lihat-lihat sih Pak, buat artikel yang dukung tentang model ini, tapi versi online-nya. Cuma saya memang belum dapat yang udah ada jurnal-jurnalnya gitu Pak, untuk diterapin secara online. Ya, apa-apa mungkin kan karena pembelajaran online itu baru, jadi belum banyak yang menerapkan sebuah model pembelajaran pada pembelajaran daring. Memang belum banyak karena
ini kan terpaksa pembelajaran daringnya terpaksa setahun yang lalu. Nah, jadi kalau memang belum ada yang sama persis dengan artikel Anda, nggak apa-apa, ini sebuah kebaruan. Tapi Anda yakin bahwa PBL yang Anda rancang itu mampu dilaksanakan pada saat pembelajaran blended atau pada saat pembelajaran daring. Gitu. Iya Pak. Kemarin ada sih Pak, cuman tingkat di universitas gitu, makanya saya masih belum saya masukin ke sini, saya simpen aja. Apa. Pokoknya kuantitatif PBL ini kalau dalam pembelajaran daring secara teori dia bisa nggak meningkatkan kemampuan kritis. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ada nggak penelitian-penelitian mana yang terkait dengan baik di universitas mau dimanapun nggak masalah. Tapi di situ ada Oke, begitu ya. Iya Ini, Pak, baik. Ini apa namanya, anotasinya dimasukkan nggak di bawah? Ada di tugas yang sebelumnya ini Pak, saya upload di tugas yang sebelum ini. Nah, untuk kita mau mengevaluasi itu harus ada di bawahnya ya. Oh, dijadiin satu, oke Pak. Jadi nanti semua masukkan situ, nanti akan dievaluasi dalam minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan semua yang sudah masuk itu bisa dinyatakan ya. Ditambah lagi artikelnya untuk mendapatkan persetujuan judul atau bagaimana, apakah ada keputusan minggu depan ini tentang judul baik, Pak. Ya, jadi segera di-upload. Kita sampai jam berapa Pak Tian? Sampai 12.40 Pak. 12.40. Ini masih ada sekitar 25 menit lagi ya. Iya. Ya, mungkin kalau nanti minta tolong Bu Flavia untuk mengecek itu yang apa namanya, yang sudah lengkap ya, yang sudah lengkap pengajuan judulnya yang didasari oleh tabulasi dan anotasi ya. Jadi outline-nya ini judul outline-nya gini sudah ada bagus, tapi belum dimasukkan juga apa namanya tabulasi dan ininya apa namanya anotasinya. Anotasi ya. Ya. Baik Pak. Ya, Bapak Ibu, di form yang saya buat itu kan ada bagian untuk upload, itu sudah saya ini tadi ada 3 file yang bisa Bapak Ibu upload ya. Jadi tidak terbatas satu. Jadi ada 3 file itu bisa berupa bisa digabung semuanya atau masing-masing, karena kan Bapak Ibu buatnya masing-masing ya. Anotasi bibliografi masing-masing, kemudian outline-nya masing-masing, tabulasinya masing-masing, ya tidak masalah. Jadi bisa di-upload 3-3-nya gitu ya, secara terpisah gitu. Yang penting tidak lebih dari 100 mega ya Bapak Ibu. Saya kira tidak mungkin lebih dari 100 mega. Kalau ini masukan dari saya gitu ya buat Bapak Ibu yang terkendala dengan situasi sekarang gitu ya. Saya kira judul tesis ya itu bisa dibuat umum, nanti ketika pelaksanaan gitu ya, atau ketika proposal melihat situasi itu bisa berubah. Misalkan direncanakan misalkan daring, tapi ternyata setelah misalkan beberapa bulan ke depan terjadi blended gitu ya. Saya kira itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Jadi jangan sampai menunggu kepastian yang memang belum pasti juga gitu, apakah daring atau blended gitu. Jadi kalau usul saya maju saja, Bapak Ibu ajukan judulnya ya, jangan ragu. Nanti dalam pelaksananya ya bisa terjadi penyesuaian gitu ya, seperti itu agar memudahkan Bapak Ibu untuk bergerak ya, karena kalau menunggu kepastian saya kira susah untuk bergerak Bapak Ibunya gitu. Itu. Apa itu tanya? Oke Pak Tian, saya izin siapaan mau nguji ya Pak Tian juga mungkin dilanjutkan oleh Bu Flavia yang tidak menguji. Nanti kan menguji Pak Tian, saya dan Bu ini ya, Bu Kurnia. Iya Bu Kurnia.
Kurnia juga boleh off dulu ya, persiapan nanti. Oh, Pak, maaf Pak. Iya. Halo. Iya Pak, maaf untuk Saya izin, seminar proposal itu boleh nggak Kak belum bergabung ke seminar proposal karena saya di tim. Sebentar Bu Ratna, bisa diulangi Bu Ratna? Iya Pak, maaf. Untuk di tim kami tidak ada. Suaranya ini Bu Ratna ya kurang jelas. Halo Bapak, maaf. Ya. Tadi kaitan dengan seminar proposal tadi Pak yang akan dilaksanakan siang ini, biasanya kan kalau sebelumnya kami bisa ikut gabung gitu karena di Teams kami ada kelas untuk seminar proposal. Nah, di sini belum ada apakah kami dari 2019 itu diperbolehkan untuk join mengikuti karena kan persyaratan mengingat persyaratan untuk mengikuti seminar tesis itu kan 10 kali telah mengikuti seminar gitu Pak ya. Itu pertanyaan saya yang pertama itu Pak. Kemudian tadi untuk assignment tadi Bapak bilang bisa mengupload lebih dari satu. Nah kebetulan tadi kan tulisannya tabulasi, jadi tadi saya baru sudah turn in, kebetulan sudah turn in, dan itu apakah bisa dibatalkan atau di turn in ulang karena tulisannya tadi tidak ada batal gitu Pak. Jadi saya tadi baru yang saya upload baru tabulasi. Itu sih. Gitu. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bu Ratna. Terkait dengan akses Bapak Ibu untuk mengikuti seminar proposal tesis, seperti yang tadi sampaikan Pak Makmuri, jadi Bapak Ibu boleh bergabung ya. Untuk linknya, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan link Zoom-nya sekarang? Sekarang Belum Pak. Belum. Sekarang kita pakai platform Zoom ya untuk seminar proposal tesis. Mungkin nanti saya saya share ke Bu Ratna ya. Dari Pak Makmuri baru saja sudah masuk ya? di WhatsApp, baru saja. Mas, sebentar saya cek. Sudah Pak, sudah dikirim Pak Makmuri. Sudah ya? Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Iya. Terus sebentar tadi yang Bu Ratna yang kedua terkait dengan untuk submit yang kedua mungkin saya coba ubah settingannya jadi Bapak Ibu bisa submit yang kedua kalinya gitu ketika submit yang pertama kurang cocok atau tidak sesuai gitu ya. Nanti saya coba ubah settingannya ya. Ya itu dari saya Bu Ratna. Tadi. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Iya. Saya izin bertanya Pak Tian. Iya, silakan Pak Muhtar ya. Iya. Gini Pak, 2 minggu lalu saya sudah kirim judul beserta tabulasinya via WA juga, kemudian sudah saya di assignment juga. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana Pak? Apakah menunggu aja dari sini nanti atau bagaimana nanti setelah ini? Sudah di-ACC oleh dosen yang validator. Waktu itu saya sudah kirim ke Bapak via WA. Oh, tapi saya ya. Iya. Cuma yang ya. Judulnya itu ya PTK ya. Saya maunya PTK tapi malah salah judul aja gitu. Ya silahkan diperbaiki Pak redaksinya mungkin ya. Oke. Karena saya kirim ulang Pak ya berarti Pak ya. Iya. Ya memang saya kira Pak Muhtar ini akan melakukan penelitian eksperimen, makanya kalau eksperimen saya tidak terlalu banyak bertanya gitu. Iya. Tapi ternyata niatnya beda ya Pak Muhtar, Pak Muhtar ingin melakukan PTK, makanya PTK ya dirubah PTK. Iya, redaksinya saja yang dirubah ya. Oke. Jadi untuk tabulasinya sudah oke Pak ya? Iya sudah oke gitu ya. Tinggal redaksi judulnya gitu disesuaikan dengan template judul PTK kan biasanya kalau template judul PTK dengan upaya meningkatkan misalkan kemampuan pemahaman konsep melalui ini gitu ya. Seperti itu. Karena kalau pengaruh biasanya itu template judul eksperimen Pak Muhtar ya. Jadi dikirim ulang saja ininya. Tabulasi ini saya ACC ulang gitu, Oke. Terus gini Pak, tadi saya mau isi yang link tadi tapi saya nggak bisa ngebuka. Entah jaringan saya tapi sudah saya di laptop, di handphone tuh nggak bisa kebuka gitu. Jadi solusinya saya kirim via WA dulu atau bagaimana Pak yang link tadi itu? Ininya bukannya pakai akun Microsoft Pak Muhtar kalau iya pakai Microsoft.
akun yang saya gunakan ini. Belum bisa ya? Atau Iya, Bapak tapi Ibu yang lain ada yang yang lain bisa sih, yang lain bisa. iya. Cuman nggak tahu di akun saya nggak bisa. Kenapa ya? Kira-kira masalahnya apa ya? Jadi tampilannya kosong gitu, layar putih. Bapak Ibu yang lain sama nggak putih? Halo, Bapak Ibu yang lain ada yang mau membantu mengecek apakah tampilannya itu putih gitu? Saya nggak bisa ini. Sebentar ya. Tampilan yang mananya ya Pak? Saya sih lihat lagi. Formnya bisa kebuka ya? Bisa ya? Bisa kok Pak. Bisa. Oh, berarti masalahnya ada di Pak Muhtar ini ya? Iya, apakah akunnya atau jaringannya ya? Mungkin jaringannya kali Pak ya. Tapi kalau jaringan ini kan bisa ini sebenarnya pakai. Iya. Mungkin apa akunnya ya? Coba lagi buka Pak akun nanti. Oke, coba nanti coba sambil saya buka buka akun lagi Microsoft-nya gitu ya. Jadi akun Microsoft-nya diusahakan terbuka jadi biar mudah masuknya mungkin. Baik Pak. Iya. Cukup Pak Muhtar. Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Ada lagi tadi Pak Bambang ya? Sudah. Iya Pak. Atau saya serahkan. Ada pertanyaan Pak Bambang? Enggak Pak, cukup Pak. Insya Allah. Lanjut ke ini aja, anotasi Pak, insya Allah. Nah, usahakan hari ini ya Bapak Ibu ya. Karena kan ini anotasi bibliografi kan sudah dibahas di semester sebelumnya. Itu jadi ya tinggal menggabungkan yang apa ya istilahnya ya, terpisah gitu kan ya. Tinggal digabung-gabung saja, kemudian dibuat online-nya gitu ya, berdasarkan tabulasi dan juga anotasi bibliografinya. Bu Flavia mau menambahkan? Silahkan. Saya serahkan ke Bu Flavia ya. Kalau bakso juga nggak sering-sering Bu. Tadi sebenarnya tadi itu tinggal menggabung gitu ya. Coba cek Bu Mika sekarang. Saya bilang itu ini nomor menggabungkan aja antara anotasi kemarin dengan yang penelitiannya. Kemudian jangan lupa lainnya juga. Nah, apa? Ini. Bagus apa? Oke. Kemudian untuk bagian tadi juga banyak yang bingung. Parung Panjang Bogor. Mana sampai yang Bogor. Satu ya, dua gitu, banyak banget judulnya, sampai bingung juga mau gimana. Kalau bisa ya dipastikan lagi kondisinya, maunya seperti apa. Kemudian kalau untuk yang masih bingung sama fokusnya mau kemana, dari anotasi yang kemarin kalian sudah buat, kalian juga bisa dari anotasi yang kemarin sudah dibuat, kalian juga bisa membuat kayak tabel gitu. Terus dari anotasi yang kemarin, jurnal ini fokusnya kemana saja. Kemudian penelitian kalian posisinya di mana, kayak gitu. Lebih baik dibuat seperti itu aja. Untuk yang masih bingung, saya nih maunya kemana, fokusnya bagaimana. Jadi kalau bisa itu yang penting dulu ya. Seperti yang Pak Pakmuri bilang kan, kalau bisa tahu dulu maunya kemana, kayak gitu. Jadi dari anotasi yang kemarin ditulis saja, fokusnya penelitian sudah kamu cari, udah kamu review, udah kamu anotasi, terus dibuat, ini fokus penelitiannya ini bilang apa, ini, misalkan tentang pengembangan bahan ajar, dia menggunakan apa guided, atau dengan kooperatif atau bagaimana, terus nanti penelitian kamu di mana yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Lebih baik seperti itu, gitu ya. Jadi itu salah satu kayak
alternatif aja bagi yang masih sampai sekarang masih bingung. Saya ini maunya seperti apa, fokusnya mau kemana, itu bisa seperti itu. Terus bagi yang masih belum tahu kondisinya nih mau pakai yang seperti apa, daring atau enggak, itu kalau bisa dipastikan lagi aja, kayak gitu. Atau ya saling anu lah ya, sama tempat penelitiannya, ini bagaimana, saling banyak koordinasi juga, seperti itu. Terkait hari ini, apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, nanti kalau sempat ya bisa ikut yang seminar proposal gitu ya. Kakak tingkat kalian juga bisa, biar tahu bagi yang belum, biar tahu juga seperti apa. Untuk tugas, jangan lupa juga tinggal digabungin aja antara anotasi yang kalian sudah buat pada pertemuan sebelumnya dengan judul tesis sudah kalian buat hari ini. Terus kalian nanti mau buat tuarannya itu kan tugasnya ini kan buat artikel ya, itu seperti apa. Jadi biar kelihatan. Jadi kalau bisa dibuat tabel, kemudian cari posisi artikel kamu tuh di mana sih dari artikel-artikel anotasi yang udah kamu buat kemarin, kayak gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini masih stay di sini semua ya? Masih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Baik. Kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup ya. Ini juga udah, bentar lagi udah habis. Tapi sebelumnya saya pastikan lagi ada pertanyaan atau tidak. Oke. Cukup, Bu. Cukup. Baik. Cukup sekian ya perkuliahan hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kemudian untuk yang sudah kemarin, ditambahin lagi. Tadi yang ada juga salah, maunya PTK, tapi judulnya nggak maksudnya seperti itu. Atau seperti apa, tuh nanti bisa direvisi lagi, diupload lagi. Terus bagi yang sudah mungkin nggak dibahas hari ini, atau nggak dibahas sebelumnya, juga diupdate juga ya. Jadi kayak dibenarkan juga, jangan tetap ya udah progresnya seperti itu aja, jangan seperti itu. Nah, terus kalau yang belum ada fokus, saya tadi saranin kayak gitu. Jadi kayak buat tabel juga dari anotasi yang kamu buat, fokus-fokusnya apa, terus posisi penelitianmu di mana. Jadi kayak nampak gitu. Itu kayak alternatif aja bagi yang belum nemu fokus penelitiannya di mana. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Tian. Izin pamit.